Oke guys, jadi beberapa minggu yang lalu gue baru aja kedatangan satu unit gamepad dari Big One. Nah, gamepad ini secara speknya gue bisa bilang nggak main-main, karena selain nawarin compatibility yang fleksibel ke berbagai device, gamepad yang satu ini juga nawarin banyak banget fitur yang mungkin terlalu overkill buat sebuah gamepad di kelasnya. Nah, tapi sebelum panjang lebar, gue ngejelasin soal gamepad yang satu ini. Seperti biasa, di sini gue bakalan tunjukin dulu ke kalian apa-apa aja yang bakalan kalian dapetin, semisal kalian beli si gamepad Rainbow 2 Pro ini. Oke, buat kelengkapannya sendiri, yang pertama di sini udah pasti kalian bakalan dapetin satu unit gamepadnya, terus ada satu unit charging dock, satu unit USB dongle, terus ada satu kabel konektor USB-C yang panjangnya itu kira-kira ada di 1 meteran, terus ada 2 pasang cadangan joystick dengan ukuran yang berbeda, satu cadangan D-pad, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin satu lembar kertas petunjuk manualnya. Oke, buat yang pertama di sini gue bakalan bahas yaitu soal si charging docknya dulu. Nah, buat charging docknya di sini punya build quality yang tergolong solid, karena buat bobotnya sendiri si charging docknya ini punya berat ada di sekitar 149 gram. Nah, terus punya LED light di sekeliling bagian bawahnya, dan di bagian atas ini ada pin magnetic charger yang fungsinya buat ngecharge si gamepadnya nanti. Nah, kalau di bagian belakangnya sini ada satu port USB Type-C buat konekin docknya ke PC, sedangkan di bagian depan sini ada satu port USB-A yang udah pasti buat konekin si dongle USB-nya ini. Oh iya, buat si gamepadnya ini punya beberapa konektivitas yang bisa kalian pakai. Yang pertama, kalian bisa konekin gamepad ini ke mode wired dari dongle ke charging docknya, terus bisa pakai mode wireless via charging dock, mode wireless tanpa charging dock, terus ada mode wired, dan yang pasti kalian juga bisa konekin gamepad ini via konektivitas Bluetooth. Nah, dari semua mode yang udah gue sebutin tadi, tinggal kalian pilih aja sesuai sama preferensi kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian gamepadnya. Jadi buat gamepadnya ini menggunakan layout dari controllernya Xbox dengan looks transparan atau smoky buat di bagian depannya. Nah, desain kayak begini ngingetin gua sama controllernya Xbox yang anniversary 20 tahun kemarin, dimana secara tampilannya controller ini emang bener-bener keren buat kita pandang. Nah, terlepas dari desainnya yang emang keren banget, build quality yang ditawarin pun menurut gua udah tergolong solid dan juga berasa padat. Nah, ditambah lagi dengan lapisan rubber bertekstur di bagian belakangnya, ngebuat grip dari si gamepadnya ini berasa nyaman dan enak dipakai buat durasi main yang lumayan lama. Well, sekarang kita lanjut ke bagian tombol-tombolnya. Nah, buat di bagian depan tengah sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol home, tombol view, menu, dan juga tombol screenshot. Sedangkan di bagian paling bawah sini ada beberapa tombol tambahan juga. Yang pertama ada tombol turbo, tombol mapping, macro, configuration, dan satu tombol FN di bagian sebelah kanan joystick. Nah, lanjut bagian bawahnya ada port 3,5 mm buat audio jack. Terus di bagian atasnya sini ada 2 tombol tambahan juga kayak tombol M3, M4, dan satu tombol pairing. Sedangkan di bagian belakangnya sini ada 2 tambahan tombol lagi, yaitu adanya tombol M1 dan juga tombol M2. Nah, kerennya lagi di bagian belakang sini ada yang namanya fitur trigger stop switch yang fungsinya nanti buat ngelock dan unlock button trigger LT dan juga RT. Nah, semisal kalian lock, triggernya ini bakalan jadi tombol biasa yang bakalan cocok banget buat main game-game shooter. Sedangkan kalau kalian unlock si triggernya ini udah pasti enak banget buat mainin game-game yang bergenre racing. Nah, fitur ini jarang banget gue temuin buat di gamepad sekelasnya. Jadi dengan kata lain, fitur trigger stop switch ini adalah salah satu poin plus buat si gamepad Rainbow 2 Pro. Oke, kalau buat feels dari semua button-buttonnya, di sini gue ngerasain clicky banget, terus nggak berat buat dipencet, dan nggak ada feedback yang aneh-aneh selama gue pakai si gamepad ini. Bahkan pas waktu gue coba tes buat circularity errornya, hasil yang gue dapetin bener-bener minim, yaitu ada di angka 4,5%, dan buat hasil segini udah bisa nunjukin kalau kualitas joystick yang dipakai sama Rainbow 2 Pro emang bener-bener bagus. Oh iya, buat si gamepadnya ini juga udah support motion dan gyroscope juga. Sedangkan buat compatibility-nya, si Rainbow 2 Pro ini udah support buat Android, iOS, PC, PS4, Xbox Series, bahkan juga support buat Nintendo Switch. Nah, dari beberapa platform yang udah gue cobain, respon dari gamepadnya ini nggak berasa delay sama sekali. Bahkan buat mode wirelessnya pun gue ngerasa kayak lagi di mode wired. Oke, buat si gamepad Rainbow 2 Pro ini udah dibekalin sama aplikasi yang bisa kalian download juga. Dan lewat aplikasinya kalian bisa atur semua fungsi dari si gamepadnya ini, mulai dari pengaturan sensor motion,
level sensitivitas joystick, trigger dead zone, terus nge-remap semua fungsi keys, dan yang pasti juga udah disertain sama pengaturan makro. Nah, bahkan lewat aplikasinya ini juga kalian bisa atur semua warna lighting dari si gamepadnya nanti. Oke, buat harganya sendiri si Rainbow 2 Pro ini dibanderol sekitar $86 atau sekitar Rp1.350.000. Harga yang nggak bisa dibilang murah juga buat sebuah gamepad, tapi dengan segudang fitur dan build quality yang mereka tawarin, gue rasa harga segini jadi kelihatan masuk akal. Nah, jadi buat kalian yang emang tertarik sama gamepad yang satu ini, seperti biasa, semua link produk officialnya Big Big One udah gue cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja video singkat gue buat si Rainbow 2 Pro ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.